Ya. Mari kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama bisa bertemu ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, pada pertemuan kali ini saya mencoba untuk, dan mungkin selanjutnya, untuk ngaji kitab yang saya pakai, Matan Takrib, yang saya sandingkan dengan Himpunan Putusan Tarjih. Jadi pertimbangannya tadi malam atau kemarin itu ada di tanya jawab agama. Kebetulan saya punya program atau WhatsApp, grup WhatsApp terkait tanya jawab agama yang menyampaikan terkait dengan jual beli di masjid. Memang kalau para ulama itu mengatakan jual beli di masjid itu tidak diperkenankan. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi masjid itu maksudnya masjid sini. Ada yang salah memahami, akibatnya fatal. Bahwa masjid ini ada sebuah masjid yang dia punya koperasi. Koperasinya padahal di luar masjid. Dianggap itu bagian dari masjid. Padahal koperasinya sudah lumayan. Kemudian difatwakan, oh tidak boleh jual beli di masjid, akhirnya koperasinya bangkrut. Ini kan gara-gara kesalahan memahami fikih. Nah, ini bahaya. Maka orang yang berfatwa tanpa ilmu ini memang sangat berbahaya. Bisa sesat, menyesatkan gitu. Padahal niat awalnya koperasi masjid untuk menghidupi masjid. Tapi gara-gara fatwa yang salah paham, bangkrut. Nah, ini kan menjadi persoalan. Memang kalau di dalam masjidnya kayak gini, jual beli di sini, di sini. Ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu pun tidak diperkenankannya itu juga punya banyak sebab. Menurut Imam Nawawi diterangkan banyak dalam kitabnya Al-Majmu'. Di antaranya mengotori masjid. Di antaranya ya masjid tempat zikir, kok masa untuk jual beli kan gitu. Tapi zaman sekarang orang pakai HP bisa beli Shopee dari sini, sambil zikir, habis zikir beli sesuatu dari Shopee kan. Enggak mengotori masjid. Bisa sambil jualan pulsa pakai HP. Enggak mengotori masjid. Nah, kan kondisi sudah berubah sekarang ini. Banyak hal-hal yang dulu yang ada di sini sekarang nggak ada. Mau dicari-cari jualan di masjid pakai HP gimana? Nggak ada. Maka kita harus kontekstual, harus memahami kondisi saat ini. Maka jangan sampai kemudian kita gara-gara kita kurang di dalam memahami ilmu merugikan kita. Niatnya baik supaya masjid bisa hidup. Dengan adanya bisnis malah ujung-ujungnya jadi bangkrut. Kalau di Mesir itu masjid, saya punya samping tempat yang anak saya sekolah, itu masjid lantai 2. Lantai atas itu untuk milik masjid, bawahnya itu milik masjid juga.
tapi di situ amal usaha masjid luar biasa untuk koperasi jual beli peralatan listrik. Maju. Dan itu boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau jualan di sini ini dibuat apa namanya koperasi di depan sini atau di depan situ, ya nggak ada masalah. Wong kamar mandi aja boleh kok di situ. Di depan kan? Iya kan, nggak ada masalah. Masa koperasi yang untuk menghidupi masjid nggak boleh? Ya kan problem. Nah, dari sana akhirnya saya punya pertimbangan. Awalnya saya ingin ngaji kitab hadis. Tapi hadis sudah kita coba kita kaji di Masjid Al-Manar dengan kitab Lubabul Hadis. Videonya bisa disimak di YouTube. Nah, makanya saya bawa kamera supaya yang nggak hadir dan hendak memutar ulang bisa dilihat di YouTube Al-Muflihun TV. Di Masjid Keranggan saya pakai kitab Ayyuhal Walad. Itu kitab akhlak, perilaku atau tasawuf. Kalau di Al-Furqan terkait dengan sejarah perpolitikan Islam. Saya ada buku pegangannya punya Muhammad Syakir. Nah, di sini kita pakai kitab ini. Saya sengaja ngaji kitab itu tujuannya supaya kita itu tahu tentang budaya dan tradisi intelektual para pendahulu kita, bahwa kita ini berjalan, berpijak, berpikir ada landasan dari para ulama, dan bahwa HPT pun, Himpunan Pesantren Tarjih Muhammadiyah pun sesungguhnya juga berpijak pada pendapat-pendapat para ulama. Sekiranya kita buka HPT ataupun fatwa-fatwa tarjih, maka di sana akan kita dapati berbagai nukilan pendapat para ulama. Jadi di dalam Muhammadiyah istilah ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Quran sunnah, itu bukan berarti kemudian kita ambil Quran, kita baca sendiri, kita pahami sendiri, kita ambil hadis, kita baca sendiri, kita pahami sendiri, tidak. Tetapi juga kita baca Qurannya, kita baca tafsirnya, kita baca hadisnya, kita baca syarahnya, kita baca juga buku-buku karya para ulama. Sering kita dapati di dalam fatwa tarjih itu nukilan menurut ini di dalam kitab ini, menurut ini di dalam kitab ini. Jadi tetap rujukannya itu adalah para ulama. Yang membukukan hadis pun ya para ulama. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi dan sebagainya. Para ulama juga. Yang membukukan mushaf para sahabat. Jadi Al-Quran itu turun tidak dari langit turun sudah berbentuk buku jebleng, itu enggak. Tapi ayat sedikit kemudian ditulis di bukan kertas. Zaman Nabi kertas belum masuk Madinah, masih di Cina sana. Di kulit, di pelapa kurma, di kayu, di batu, macam-macam, sehingga pada masa Abu Bakar dikumpulkan jadi satu, baru ditulis ulang menjadi satu mushaf. Nah, ini yang membukukan juga ulama, para sahabat. Jadi yang namanya ar-ruju' ilal Quran wa sunnah itu kembali kepada para ulama. Ini yang kadang sering salah persepsi, sering salah dipahami oleh banyak kalangan. Bahkan sebagian mengatakan kita yang harus balik ke Quran sunnah, jangan ikuti pendapat ulama. Loh, ulama itu pewaris Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya la yurithu dinaran wala dirhaman walakin yurithu ilma. Para ulama tidak mewarisi harta benda, tetapi yang diwarisin oleh para ulama itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kita Jamaah Muhammadiyah tidak boleh alergi dengan kajian kitab. Dan mungkin bahkan perlu ditradisikan juga terkait dengan kajian kitab. Karena kebanyakan, karena kita sering ngaji tematik, bahkan kadang terkait dengan politik dan sebagainya, kita nggak tahu tentang kitab-kitab karya para ulama. Kalau di Masjid Faraan saya wajibkan anggotanya punya hadis, Lubabul Hadis. Di Masjid Ar-Rahmah saya wajibkan juga setiap jamaah punya bukunya.
Nah, kalau di sini hendak seperti itu lebih baik. Harganya nggak terlalu mahal kok. 30.000 itu berapa? Sebungkus rokok. Nah, yang suka ngerokok, yang suka ngelinting lain lagi. Tapi sama-sama ahlul hisab, menghisab. Supaya kita itu tahu bahwa kita itu berpijak pada perkataan para ulama. Kenapa kok kemudian HPT kita sandingkan dengan kita para ulama? Karena di HPT ini tidak ada footnote, tidak ada rujukannya kemana, maka perlu kita sandingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasannya juga sangat simpel di HPT ini dan kadang banyak hal yang tidak ada. Saya kasih contoh halaman 44, ada yang bahas HPT? Nggak ada ya. Di halaman 44 terkait dengan babnya ini, bab apa ini? Kitab Toharoh. Kitab Toharoh langsung dimulai dengan kaifiyatul wudu'i, tata cara wudu. Langsung dimulai dengan tata cara wudu. Wudu itu pakai apa? Pakai air. Bab airnya mana? Nggak ada. Lu air mana yang harus kita pakai? Kalau airnya itu kena najis boleh nggak? Kalau pakai air degan boleh nggak? Wudu pakai air teh boleh nggak? Nggak ada di sini, nggak dibahas. Ya kan? Kalau di laut nyebur langsung selesai niatnya wudu nyebur, kan udah kebahasa semua itu. Renang kan? Tanpa wudu lagi bisa nggak? Nah, ini nggak ada di sini, nggak dibahas. Jadi kalau sekadar hanya kita mengacu pada ini, pada himpunan putusan terjemah Muhammadiyah, kalau istilah orang-orang Mesir, la yusminu wa la yughni min ju'. Enggak apa namanya itu? Enggak nyukup sama sekali. Kurang. Nah, maka saya sandingkan dengan ini aslinya matan. Namanya Matnul Ghayah wa Takrib lil Qadhi Abi Suja' Ahmad bin Al-Husaini Al-Asfihani. Jadi matanya Abu Suja'. Abu Suja' ini terkenal sekali, ulama besar mazhab Syafi'i. Lu kok pakai mazhab Syafi'i? Karena apa yang ada di HPT mungkin 97% itu mirip dengan mazhab Syafi'i. Hanya sedikit yang tidak. Nah, kan? Jadi kalau kita anti mazhab ya nggak bisa. Muhammadiyah itu tidak anti mazhab tetapi mengakomodir pendapat mazhab. Mengakomodir itu apa? Yang menurut ini baik ambil, menurut ini kuat ambil, menurut ini kuat ambil. Karena namanya juga tarjih kan? Tarjih itu kan mengambil pendapat yang paling kuat. Tapi ternyata mungkin 97% pendapat yang dianggap kuat itu di HPT Syafi'i. Kebanyakan, hanya sedikit yang tidak. Maka saya gunakan buku pendampingnya adalah buku mazhab Syafi'i. Ini matan itu ringkasan, poin-poin inti persoalan itu namanya matan. Di matan ini nanti seringnya disyarah. Syarahnya ini namanya Al-Iqna. Ini hanya satu, di jilid 1-2, masih ada jilid 3-4 yang segini juga. Jadi buku segini jadinya 2 gini. Syarah itu tadi diterangkan. Nah, jadinya 2 gini. Kalau saya belajar ini dulu di Al-Azhar SMA, karena saya SMA-nya di Al-Azhar Kairo. Jadi SMA itu 2 buku ini selesai. Insya Allah nanti di pondok saya juga sama, di SMA insya Allah 2 buku ini selesai. Ini kalau di Al-Muflihun ini kelas 2 SMP. Nanti kelas 3-nya pakai Fathul Mu'in. Kita mulai dari bab pertama. Saya baca HPT dulu. Muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah pengantar. Yang bab HPT halaman 44. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu
إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Muqaddimah pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah Ar-Rahman kang duweni sifat welas asih ana ing dalam dunya, Ar-Rahim kang duweni sifat welas asih ana ing dalam akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati sekiranya kamu sekalian hendak melaksanakan sholat, fangsilu maka cucilah wujuhakum wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan kalian ilal marafiqi sampai siku, wamsahu maka usaplah biruusikum sebagian kepala kalian, wa arjulakum dan kaki kalian ilal ka'bain sampai mata kaki, wa in kuntum dan sekiranya kamu sekalian junuban junub fatahharu maka sucikanlah, wa in kuntum dan sekiranya kamu sekalian mardo sakit atau ala safarin dalam kondisi safar, au jaa atau datanglah siapa ahadun salah seorang minkum dari kalian minal ghaiti dari belakang BAB, au lamastum atau menyentuhlah kalian anisa akan perempuan, falam tajidu maka tidak menemukanlah kalian semua ma'an akan air, fatayamamu mongko tayamumlah so'idan dengan debu yang ringan, thayyiban yang bersih yang baik, famsahu maka usaplah dengan debu itu biwujuhikum dengan wajah kalian, wa aydikum dan tangan kalian minhu dengan debu. Ma tidaklah yuridu ingin siapa Allah liyaj'ala untuk menjadikan alaikum atasmu min harajin dari beban berat atau kesulitan. Allah tidak ingin Anda itu sulit. Walakin namun yuridu menghendakilah Allah liyutahhirakum untuk mensucikanmu, waliyutimma dan menyempurnakanlah Allah nikmatahu akan nikmatnya alaikum atasmu, la'alakum supaya kamu sekalian itu tashkurun bersyukur. Ini merupakan landasan taharah yang sering dijadikan pijakan para ulama, termasuk juga yang dijadikan sebagai muqaddimah pengantar di dalam bab taharah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Dimanapun secara umum muqaddimah itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu membedakan antara persoalan-persoalan yang dilakukan oleh umat manusia yang baik-baik, apakah perbuatan itu diniatkan ibadah atau tidak. Dalam sebuah hadis dikatakan kullu amalin dubalin lam bil basmalah bahwa abtar. Semua persoalan yang tidak dimulakan dengan basmalah maka dia itu abtar, akto, tak berguna, muspro. Maka kita ketika memulai suatu perbuatan baik dengan membaca bismillah, insya Allah berpahala. Termasuk makan, mulai dengan bismillah berpahala. Tapi ketika tidak mulai dengan bismillah, ya sama-sama kenyang. Tapi yang satu tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kenyang, yang satu mendapatkan pahala. Kita bekerja sama-sama mendapat duit barangkali kan,
tapi yang satu dapat pahala, yang satu tidak mendapatkan apa-apa selain harta. Makanya para ulama kita ketika memulai sesuatu selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah ini menjadi ciri khas para ulama Islam. Ketika menulis buku apapun selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, termasuk juga ketika menulis buku-buku terkait dengan sains, ilmu pengetahuan sosial dan lain sebagainya. Ketika kita baca kitab Al-Qanun fit Tibb, buku kedokteran karya Ibnu Sina, atau Al-Hay'ah, buku astronomi karya Ibnu Sina, atau Al-Jabar wal Muqabalah, buku matematik karya Al-Khwarizmi, atau Muqaddimah Ibnu Khaldun, buku sosiologi karya Ibnu Khaldun. Semua buku-buku itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena mereka menyadari bahwasanya ilmu pengetahuan baik ilmu agama, sains, humaniora dan lain sebagainya yang mereka tulis semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sangat berbeda dengan berbagai macam buku yang muncul di barat atau yang ditulis oleh orang-orang barat, yang mana mereka itu tidak ada kaitan, tidak pernah mengaitkan antara ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam buku-bukunya tidak ada disebutkan kata bismillah atau atas rahmat Tuhan atau apalah, tidak disebutkan, karena ini menjadi ciri khas umat Islam. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan sesungguhnya kamu wahai manusia itu saya kasih ilmu pengetahuan itu cuma sedikit. Maka para ulama kita sadar, sangat tahu bahwa ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita itu sangat sedikit. Maka sebagai ketawaduan, pengakuan bahwa ilmu kita itu datang dari Allah dan diberikan oleh Allah, maka kita harus punya ta'aluk, punya ikatan kepada Allah, selalu memulai apapun, ilmu pengetahuan apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah ini juga menandakan tidak adanya pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang punya ilmu. Implikasi dari bismillah, meskipun hanya bismillah, tapi luar biasa. Kalau yang pernah kuliah mungkin akan tahu yang namanya sekularisasi. Pemisahan ilmu dengan agama, pemisahan negara dengan agama. Di barat abad pertengahan terjadi konflik luar biasa antara dewan gereja dengan para saintis, dengan pakar matematik, dengan pakar astronomi, dengan pakar geografi dan lain sebagainya. Karena di barat waktu itu pengetahuan didominasi oleh dua kelompok. Satu namanya kelompok dewan gereja. Dewan gereja itu merupakan komunitas yang terdiri dari para pendeta, di mana mereka mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu ya dari Injil ini, apapun kata Injil yaitu pasti benar. Persoalannya ya kita juga meyakini yang Injil itu benar dengan syarat Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Persoalannya Injil yang dibawa saat ini sudah banyak versi, sudah di perubahan dan sebagainya. Dewan gereja berkeyakinan bahwa bumi dikelilingi oleh matahari, jadi poros. Tata surya itu bumi. Sementara ilmu pengetahuan waktu itu dari kalangan saintis itu mengatakan bahwa poros daripada apa istilahnya tata surya kita itu ya matahari itu. Jadi bumi mengelilingi matahari. Terjadi benturan luar biasa. Dewan gereja karena dia itu dekat dengan penguasa, maka dia kemudian berkong-kalingkong lah, atau bersama penguasa menangkapin, memenjarakan orang-orang yang punya pandangan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Dewan Gereja, termasuk diantaranya Galileo, di mana dia mengatakan bahwasanya bumi itu mengitari matahari, sehingga dia dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Kalau di dunia Islam sudah lama mengatakan, Ibnu Hazm sudah, semua ulama Islam mengatakan planet kita itu mengitari matahari. Semua ulama kita, baik Al-Ghazali, Ibnu Hazm,
para saintis Ibnu Sina dan sebagainya. Akibatnya terjadi pertentangan luar biasa antara para saintis dan dewan gereja. Puncaknya terjadi ketika terjadi revolusi Prancis tahun 1800-an. Sehingga waktu itu Kaisar Prancis didemo, ditentang oleh masyarakat dan sebagainya, ditangkap, dipenggal. Kemudian para saintis ini menguasai pemerintahan, orang-orang sekuler ini menguasai pemerintahan, terjadilah pemisahan antara agama dengan sains, agama dengan politik dan lain sebagainya. Agamanya udah di gereja aja sana. Yang mau belajar ya belajar, silahkan ke universitas, ke sekolahan. Maka tidak ada kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ilmu ya ilmu, agama ya agama. Tidak ada hubungan antara ilmu dengan agama. Bahkan agama dianggap sebagai sarana sarana yang dapat mengganggu perkembangan ilmu pengetahuan. Maka agama harus diberangus seperti yang sering disampaikan oleh Marxis, yang kemudian muncul ideologi komunis. Maka komunis dimanapun selalu memerangi agama, entah itu agama Islam, entah itu agama Kristen, agama apapun diperangi oleh komunis, karena komunis musuh utamanya adalah agama. Ini bermula dari mana? Dari sebelumnya tadi itu pertentangan antara dewan gereja dengan para saintis, di mana para saintis mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu ya tidak ada hubungannya dengan agama. Kalau ingin maju ya silakan perdalam ilmu pengetahuan, bahkan sampai mengatakan agama itu candu, agama itu biang kerok kemunduran. Sayangnya pemikiran-pemikiran seperti ini banyak diamini oleh orang yang ngaku Islam. Nah, ngaku Islam, mengatakan kalau kita belajar agama itu bikin mundur. Oh, belajar agama. Nah, ini nggak tahu, karena tidak tahu. Dikiranya agama itu hanya sholat, puasa, haji. Padahal ketika kita bangun rumah sakit itu ya kita beragama. Ketika Muhammadiyah membuat PKU ya kita beragama. Membuat klinik ya kita beragama. Membuat universitas ya kita beragama. Orang Allah mengatakan Iqra. Iqra itu ya wujudnya ya universitas itu. Iqra itu wujudnya ya sekolahan itu. Maka bismillah ini sangat berpengaruh terhadap ideologi, terhadap keyakinan kita. Kalau di sekolah-sekolah, di SD, di SMP kita sering membaca terkait teori Darwin. Nah itu teori Darwin itu bias pemisahan agama dengan ilmu pengetahuan. Manusia dari kera, masa manusia dari kera? Nah, ini bias dari situ, karena mereka nggak bertuhan, ya kan? Alam raya ini tak tercipta dari energi yang sifatnya azal. Kok energi sifatnya azal? Tak tercipta, ini bagaimana? Semua yang ada di muka bumi ini ciptaan. Hanya Allah Ta'ala saja yang tak tercipta. Nah, maka ulama kita itu menyadari itu. Maka segala sesuatu di dalam pengantar bukunya, baik ilmu agama ataupun humaniora atau matematik atau astronomi dan lain sebagainya, selalu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebuah ketawaduan, termasuk juga di dalam himpunan putusan terjih dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian setelah bismillah mulai landasan, kita ingin membahas bab toharoh, bab bersuci. Maka dimulai dengan ayat Al-Quran sebagai pijakan kita di dalam toharoh. Sesungguhnya Muhammadiyah terkait dengan fikih toharoh ini atau fikih air nanti dikembangkannya itu sudah ada di dalam putusan tarjih, tetapi yang fikih air yang ada di putusan tarjih sifatnya lebih umum, bukan terkait dengan fikih air untuk toharoh, tetapi fikih air terkait dengan pengelolaan sumber daya air, lebih umum. Nah, kalau di sini kita akan bahas tentang toharoh yang lebih spesifik terkait dengan sesuatu yang memungkinkan, menyebabkan supaya sholat kita menjadi sah. Kitabut Toharoh, buku tentang toharoh. Toharoh bersuci, karena umumnya toharoh itu menggunakan air, maka para ulama kita mendahulukan dengan bab air. Meskipun toharoh juga bisa dilakukan dengan selain air. Toharoh itu artinya bersuci. Bersuci itu bisa maksudnya bersuci dari hadas kecil,
atau bersuci dari hadas besar, atau bersuci untuk menghilangkan najis. Itu bisa dilakukan dengan air, bisa dilakukan dengan tisu, dengan batu, dengan daun dan lain sebagainya, tergantung kondisi kita saat itu. Macam-macam. Kalau nggak ada air, kan bisa pakai batu, bisa pakai tisu, ya kan? Paceklik maunya kan nggak hujan turun dan sebagainya. Nah, ini bisa. Maka karena yang sering itu terkait dengan air, bersuci itu apalagi di Indonesia, air melimpah. Maka dimulai dengan bab air. Al-miyahu, air, alati yang yajuzu boleh biha dengannya at-tathiru, bersuci itu sab'a miyahin, ada 7 macam air. Ada 7 macam air yang dibolehkan untuk digunakan sebagai bersuci. Ma'us sama'i, air hujan. Oh, air hujan itu sangat bersih. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja. Kami turunkan dari al-mu'sirat itu apa? Perasan. Perasan. Karena memang awan itu menggumpal, itu kemudian terkena angin seperti memeras. Kayak kita memeras baju ya. Baju itu habis cuci itu persnya keluar airnya. Awan itu sebenarnya sama. Kalau yang pernah naik pesawat itu di atas, awan itu kayak gunung. Kayak gunung. Jadi kayak semacam daratan, tapi daratannya putih. Saya itu bergunung-gunung, bergelombang-gelombang. Nah, ini namanya mu'sirat ini. Ini kena angin, muter ya kan? Set. Istilahnya itu kayak baju yang diperes, turun airnya. Karena itu kan kumpulan air, titikan, percikan air. Kemudian turunlah air hujan, dan itu sangat bersih. Karena terdiri dari uap air. Sangat suci. Nah, karena tidak ada yang ngikut ke atas. Meskipun air seni itu yang naik kan, seninya kotorannya kan nggak ikut naik, yang naik uapnya saja, bersih. Jadi bukan berarti wah kan ada air seni, ada air BAB naik semua ke atas, masa air hujannya suci? Oh, enggak. Menurut penelitian memang juga sangat suci, sangat bersih. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya air yang turun dari langit, air hujan itu suci. Yang kedua, wa ma'ul bahri, dan air laut. Laut sangat luas. Kalau orang se-Indonesia Raya kencing pun nggak akan ngotorin laut. Iya. Ya karena sungai itu sedikit dibanding lautan yang luar biasa. Bersih. Makanya apapun hewan yang ada di laut itu suci. Ya, halal dimakan. Tohurun, apa istilahnya? Ma'hu wa apa istilahnya musbah hadis itu? Suci airnya, wahilun maitatuhu, dan halal batangnya itu halal, bangkainya itu halal, bangkai laut. Jadi kalau tiba-tiba di laut ada ikan mati, ambil, goreng itu boleh. Beda dengan bangkai darat. Di jalan nemu ayam mati, goreng ya nggak boleh, haram. Nah ini bedanya. Laut itu meskipun paus, meskipun kuda laut, anjing laut, apapun yang bernama laut itu, jika dia di darat mati, maka semuanya halal dan airnya suci. Di lautan mau wudhu ya, mau ngambil, mau apa, mau mandi boleh. Meskipun wah di sini ada kotoran manusia, di situ ada apa, pinggirin wudhu di sini sah. Karena saking banyaknya lautan itu kan airnya. Wa ma'un nahri, air sungai karena mengalir. Itu suci. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Itu ada, kalau air sumur tergantung. Kalau air sumurnya itu ternyata, kalau air sumur sendiri suci, tetapi ketika nanti ada hal lain yang masuk di dalamnya, tikus masuk, airnya kok bau, bau badang. Nah, itu sudah nggak suci lagi. Harus dikuras sampai baunya hilang. Wa ma'ul aini, dan air mata air itu juga suci. Wa ma'ul salji, air salju. Salju itu kalau di sini nggak ada ya, es. Kalau di daerah kutub kadang esnya itu sampai numpuk sampai semeter 2 meter. Kemarin teman saya dari Jepang main ke rumah,
BCM Jepang, silaturahmi ke rumah, cerita kalau di Jepang itu es bisa 2 meter kalau pas musim dingin. Nah itu ambil aja di baskom, didihin gitu kan, nanti kan jadi air, gunakan untuk wudhu atau untuk minum, boleh. Wa ma'ul bardi, air apa namanya, embun. Pagi-pagi dibuat talangan itu, namanya kan kita seng gitu kan, kumpulin jadi satu, netes tit, terkumpul satu ember embunnya itu, gunakan untuk minum, untuk apa, bersuci, boleh. Sumal miyahu, adapun summa kemudian al miyahu, air itu ala arba'ati aqsamin, dibagi menjadi 4. Tadi ada 7 macam air. Ada air hujan, ada air laut, air telaga nanti masuk ke air laut. Intinya kan sama-sama air yang sangat banyak. Ada air sungai, ada embun, ada es, ada mata air, satu lagi apa? Bun. Ya, jadi semua itu apa namanya? Air-air, macam-macam air. Ada juga air sumur. Itu semua air-air itu nanti akan kita bagi lagi. 1, tohirun, suci. Mutahhirun, mensucikan. Apa yang dimaksud dengan air suci mensucikan? Air suci mensucikan maksudnya adalah air itu suci karena boleh dimanfaatkan, boleh diminum, tapi boleh juga digunakan untuk wudhu, menghilangkan hadas kecil, atau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Maka disebut dengan istilah tohirun mutahhirun, suci mensucikan. Ghairu makruhin, tidak makruh. Tidak makruh artinya boleh digunakan bebas. Tidak makruh untuk digunakan. Memang ada yang makruh. Setelah ini ada. Wahwa al-ma'ul mutlak. Inilah yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu pokoknya sesuatu yang kita sebut air, itu namanya air mutlak. Kalau air yang ada ikatannya, air degan, ini sudah bukan mutlak lagi. Air teh, sama-sama air. Air susu, air jus, sama-sama air. Ini sudah ada ikatan. Air apa? Ini sudah bukan air mutlak. Nah, kalau air mutlak ya air di ember itu, yang di kolam, yang di sungai, yang di laut, yang di telaga, itu namanya air mutlak. Yang kedua, watahirun mutahhirun, ada air suci mensucikan, makruhun tapi makruh. Wahwa, dan adalah ia itu al-ma'u, air al-musyammasu, yang terkena matahari. Namanya saya punya air 1 ember, saya taruh di depan rumah, kelupaan, kena matahari sampai airnya itu hangat. Airnya hangat. Suci. Buat minum boleh. Buat wudhu boleh. Sah. Buat mandi boleh, tapi lebih baik tidak digunakan untuk wudhu, untuk mandi, untuk membasuh tubuh. Kok bisa? Konon ini bisa menyebabkan penyakit lepra nggak salah. Tapi saya belum tahu yang penelitian modern. Ini penelitian para ulama kita terdahulu. Itu mereka memakruhkan digunakan berdasarkan pengalaman mereka. Ini ternyata bisa menimbulkan penyakit berbahaya. Air yang kena matahari secara langsung terkumpul, kemudian kita gunakan, itu berbahaya menurut para ulama kita terdahulu. Nanti saya coba buka-buka yang menurut para saintis modern, apakah juga sama atau tidak. Kalau sama berarti memang tidak, memang ulama kita itu udah keren lah. Watahirun, ada air yang suci, ghairu mutahhirin, namun tidak mensucikan. Wahwa, dan adalah ia itu al-ma'ul mustakmal, air yang terpakai. Jadi umpamanya saya wudhu itu airnya 1 gayung, tapi saya gunakan 1 gayung itu untuk wudhu, airnya semuanya itu netes di gayung lagi ke air, ke tangan, sampai di tangan itu airnya netes lagi di gayung lagi, tak gunakan lagi, itu nggak boleh. Nanti setelah 1 gayung itu air yang sudah saya pakai, saya kasih ke orang lain, kamu kalau mau wudhu aja nih, pakai air ini. Nah ini nggak boleh, tidak mensucikan, jorok lah, jorok. Paling bekas kumur-kumur kan, orangnya batuk-batuk,
warnanya sudah kayak cendol. Nah, ini sudah nggak boleh digunakan untuk wudhu, untuk mandi, karena ini air mustakmal, air yang sudah terpakai. Itu sekiranya ada najis pun akan ada di situ, akan ada di gayung itu. Sekiranya ada najis sisi yang jatuh ke situ, sekiranya ada najis ini jatuh ke situ. Setidaknya ya sopo sing tegel ya, menggunakan air kayak gitu kan. Nah, tapi ada sebagian pondok yang biasa menggunakan air yang banyak itu di kolam itu untuk wudhu apa macam-macam. Nah, itu namanya boleh digunakan karena itu lebih dari 2 kolah. Nanti kita akan bahas. Kalau ini kan sedikit, nggak nyampe sekolah. Wa tahirun ghairu mutahirin wa huwa al-ma'ul mustamal wal mutaghayyirun, dan berubah bima dengan sesuatu khalato yang mencampuri hu dengannya minat tahirati dengan hal lain yang sifatnya suci. Maksudnya air itu suci, tetapi dicampur hal lain yang suci juga. Gelas air panas hangat ya kan, ini bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk macam-macam. Tapi ketika saya taruh teh, warnanya sudah menjadi air teh, maka sudah nggak bisa digunakan untuk wudhu, tapi suci. Bukti suci, boleh diminum. Karena kita tidak boleh mengkonsumsi apapun yang najis. Air kencing nggak boleh konsumsi najis, ya kan? Sesuatu yang najis tidak boleh dikonsumsi. Teh itu suci, boleh dikonsumsi. Kopi suci, boleh dikonsumsi. Tetapi tidak sah, tidak boleh digunakan untuk wudhu. Nah, ini suci, tapi tidak mensucikan. Ya, wama'un, dan air najisun yang najis, wahwa, dan adalah ia itu alladhi yang halat memasuki fihi di dalamnya najasatun najis. Air 1 ember ketiban batang mambu kan, maka dia sudah terkena najis, sudah bukan air mutlak lagi, namanya air najis. Kalau najis artinya dia tidak boleh digunakan untuk berwudu, bersuci, mandi, ataupun juga tidak boleh diminum. Wah, mambu berpenyakit. Maka indah Islam itu. Islam sangat indah, sangat mencintai kebersihan. Sampai segitunya gitu, supaya kita sehat. Sangat detail supaya kita selalu sehat dan bersih. Luar biasa. Makanya Eropa dulu ketika masuk ke Andalus, lihat orang Andalus, heran. Andalus kok wonge resik-resik. Kamar mandi umum banyak di jalanan. Bahkan saya pernah di Kairo itu masih ada bekas-bekas peninggalan peradaban Islam dulu. Itu kamar mandi umum itu biasanya ada 2, air hangatnya ada, air biasanya ada. Nah, zaman dulu itu yang mereka yang ingin hendak masuk ke pemandian umum itu, kalau yang musafir apa gratis ya kan, tapi bagi orang yang tinggal di situ yang ingin air hangat itu bayar. Nah, air ada yang petugas PNS kerjaannya itu cuma nungguin kamar mandi sama manasin air. Nah, PNS digaji oleh negara. Nah, pemandian umum. Maka ketika orang-orang Eropa ke Andalus itu heran, bersih-bersih. Orang Islam suka wudhu, kamar mandi umum di mana-mana, ada air hangat ada, air dingin ada, kemudian air minum di jalan-jalan kendi. Itu banyak sekali. Di Kairo masih bekas-bekasnya itu, masih ada kendi-kendi itu. Jadi sementara di Eropa pada waktu itu jorok. Kalau BAB sembarang tempat, paling ke belakang. Mandi jarang mandi. Kalau mau mandi enggak. Loh, kita kan enggak. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Apalagi orang Indonesia sehari mandi 2 kali. Nah, luar biasa. Wahwa, dan ia itu dunal kullataini, air yang kurang dari 1 kolah. Nah, kolah itu bahasa Arab ya. Kullatainin, kolah. 2 kolah itu kisaran 270 liter air. Kisaran 92 cm persegi. Nggak nyampe semeter ya. Gampangnya semeter aja lah. Semeter. Nah,
Kalau sudah satu bak itu 1 meter persegi, ada najis masuk, najis sedikit, yang kiranya tidak merubah baunya, tidak merubah rasanya, tidak merubah warnanya, maka air ini suci. Tapi kalau kurang dari 1 kolah, cuman 1 gayung, tahu-tahu ada air kencing, sedikit banget masuk, aduh, buang. Karena ini sudah tidak suci lagi, sudah terkena najis. Kolatain berapa? 92 cm persegi atau 1 meter persegi. Kalau diliterkan kisaran 270 liter. Au kanal kulataini fataghayyara. Airnya dua kolah. Airnya satu bak 1 meter persegi, tapi ternyata berubah warna karena ada BAB yang di situ jadi kuning, ya kan? Najis. Ada yang kencing di situ, baunya jadi bau pipis, najis. Meskipun sudah 2 kolah, tapi kalau masih kalau sudah 2 kolah kok hanya sedikit dan tidak merubah warna, tidak merubah bau, tidak merubah rasa, maka dia tetap suci. Wal qulatani khomsumi'ati ritlin, 500 ritlin. Ritlin itu timbangan zaman dulu. Baghdadiyin takriban fil asah. Ya kalau zaman sekarang itu kisaran 270 liter. Oh, udah jam 7. Ya saya cukupkan dulu. Ke depan kita akan masuk ke masih bab taharah, tetapi terkait dengan hal-hal yang bisa disucikan, semacam kulit. Kita pakai kulit sapi, ya kan? Boleh enggak? Jaketnya terbuat dari kulit sapi, sepatu terbuat dari kulit sapi, tapi ternyata masih ada dagingnya nempel. Nah, kan nggak bersih yang membuat ininya itu. Nah, ini menjadi najis kan? Tapi kalau bersih nggak apa-apa. Nah, ini kita insya Allah pada pertemuan mendatang. Untuk selanjutnya silakan sekiranya ada yang hendak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin apa yang dikaji pagi ini, di pertama surat Al-Ma'idah ayat 6 tentang bab wudu ya Pak. Itu kalau ayat Ma'idah ayat 6 itu kalau antar mazhab dan macam-macam itu bisa jadi penafsiran yang macam. Oh iya, panjang. Karena misalnya urutan wudu aja ada yang boleh urut, ada yang boleh tidak, dengan berbagai alasannya. Itu nanti lebih agak dalam lagi. Insya Allah. Nah, yang menarik juga ini pakainya kan bagi kita taklid dan ada semacam perbandingan dengan HTP atau HPT himpunan tarjih. Nah, sehingga kadang-kadang kan dari ada teman-teman kita itu kadang-kadang alergi dengan kitab takrib, tapi kan itu suatu kitab yang itu semacam menurut wajib di pesantren itu kitab takrib itu sudah sangat familiar dan sangat menjadi untuk tuntunan untuk beribadah tentang tadi masalah air, masalah wudu dan seterusnya. Kita kan lebih enak kalau istilahnya ada perbandingan misalnya takrib dengan KTP, mungkin saling melengkapi. Ada hal yang mana bisa lebih mengisi dari kekurangan baik itu takrib maupun tarjih. Itu yang mungkin bisa ngomong dari bapak-bapak atau ibu dari bertanya atau nanti membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Bapak Ustaz terkait dengan air yang sudah digunakan atau berubah warna itu tidak boleh digunakan lagi, apalagi menggunakan itu wudu. Kita
kalau kita dalam perjalanan kadang mampir ke suatu masjid untuk sholat, tapi di sebelum masuk ke tempat wudhu itu ada kolam yang airnya mungkin kurang dari apa yang dicontohkan tadi 200 liter itu tadi, yang sudah katakan berwarna karena tidak mengalir, ya, sehingga air itu selalu dilewati yang mau wudhu maupun setelah wudhu. Nah ini kalau menginjak itu apakah termasuk kena najis atau baik. Biasanya umumnya itu airnya ngalir, biasanya kecil, meskipun kecil biasanya ngalir. Saya ngecek di beberapa tempat itu ngalir kecil, biasanya. Satu. Yang kedua, sekiranya dia tidak ngalir, kalau dia itu kurang dari 2 kolah, itu kurang dari 290 liter, 270 liter ya. Kalau memang ada yang yakin memang terkena najis, berarti dia menjadi najis. Kaki kita menjadi najis. Tapi kalau apa namanya, kita yakin tidak ada najis, ya tidak najis. Hukumnya bagaimana? Menghukumi sesuatu itu dari asal mula. Asal mula orang itu kan suci sebenarnya. Biasanya yang ke situ kan pakai sendal. Kecuali yang di situ daerah tembelek-tembelek apa gitu, yang di tempat yang nggak jelas, yang memang orang itu mafhum, paham. Ini kaki-kaki orang yang di sini itu kebanyakan kena najis ini. Kok masuk ke situ cemplang-cemplung, nanti jadi najis. Kalau kurang dari 2 kolah. Tapi kalau lebih dari 2 kolah, meskipun orang keluar masuk, selama kita menghukumi orang yang ke situ insya Allah suci. Itu. Jadi hukum asal yang digunakan dalam usul fikih namanya istishab. Baqa'u makana ala makana. Hukum aslinya itu apa? Hukum aslinya ya suci kita itu, karena orang yang ke situ rata-rata sendalan, rapi, sepatuan. Kecuali kalau yang saya sampaikan tadi, memang rata-rata yang ke situ orang yang biasanya dari tempat yang najis, maka dihukumi siapapun yang menginjak itu berarti sesuatu yang terkena najis. Jika airnya kurang dari 2 kolah dan tidak mengalir sampai kemudian masuk di dalamnya najis, merubah warnanya, merubah baunya, merubah rasanya, yang mau nyicip, maka menjadi najis. Seperti itu. Adapun air keruh, lumutan, keruh itu tidak najis. Lumut itu tidak najis. Keruh air itu tidak najis, kecuali memang ada najis yang masuk di dalamnya. Selama hanya sekedar keruh, lumutan, hitam atau apa, itu tidak najis, suci. Yang kedua saya koreksi, kok baru ingat yang tadi hadis itu. Tahurun ma'u wahilun maitatuhu. Air laut itu suci dan apa yang ada di dalamnya itu halal. Nah, kemudian ini takrib saya gunakan yang matanya bukan syarahnya sengaja, karena kalau pakai syarahnya nggak kelar-kelar, lama, dan memang belajar itu bertahap. Kita pakai matanya dulu, ini kalau selesai aja luar biasa nih, baru kalau selesai baru pakai syarahnya. Kalau syarah sih sangat detail bahasanya. Nah, kita syarahnya pakai saya menyampaikan aja lah secara sederhana. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ya. Berwudu di dalam kamar mandi artinya, tapi di situ juga ada baknya, ada tempatnya, ada sah. Tapi makruh membaca bismillah. Bismillahnya dalam hati. Tapi ya masih untuk berwudunya masih ada jarak. Ya, dipisah kan? Tempat tidurnya luas. Kamar mandinya luas. Ya. Sah. Sah. Semua ulama mengatakan kalau wudhu di kamar mandi, meskipun ada WC-nya, selama WC-nya itu, ya kan pasti WC, nggak mungkin di dalam kamar mandinya, di dalam haudnya itu. Selama itu airnya bersih, suci, tidak terkena najis, wudhunya sah. Baca bismillahnya di dalam hati. Satu lagi, saya juga sering ke hampir di perjalanan lah, dalam sholat, tapi tempat wudhunya itu hanya nempel di tembok itu, berapa lebarnya hanya 25 cm memanjang, kemudian di situ hanya disediakan gayung.
Kadang mungkin kita tidak tahu orang yang wudhu kan cuma seperti yang dicontohkan Ustaz tadi. Ya. Itu masih bisa digunakan untuk wudhu sah atau tidak ya? Pertama, biasanya airnya ngalir meskipun kecil. Nggak Ngalir. Yang kedua, kalau nggak ngalir, apakah lebih dari 270 liter apa enggak? Ternyata kurang. Oke, kalau kurang, kita menggunakan teori istishab. Istishab itu kita yakin orang itu ya ketika wudhu turunnya ke bawah. Itu aja. Sah. Kecuali kita lihat orang gini, wah, wudhu kok udah nyemplung kabeh ngono to, banyune ono belek, ono open toro kabeh ngono wis lajen. Oh, jelas itu. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu aja. Nah. Silahkan. Boleh. Daerah-daerah dingin biasanya umum. Di Mesir kalau musim dingin kita wudhu pakai air hangat. Mandi pun air hangat, sah. Mandi junub pakai air hangat, sah. Wudhu pakai air hangat, sah. Yang makruh itu air yang kena matahari, dipanaskan matahari. Karena itu rawan terkena penyakit kusta katanya, lepra ya. Jadi makruh. Untuk air yang kena sinar matahari itu ada batasan jumlahnya atau tidak? Misalnya, tidak ada. Tidak ada. Itu sah. Anda wudhu boleh, buat sholat sah, buat mandi junub sah. Tapi makruh. Makruh itu artinya lebih baik tidak digunakan. Khawatir nanti menimbulkan penyakit kulit. Supaya nanti tidak gatal-gatal apa macam-macam. Itu aja. Jumlahnya ada lebih banyak. Meskipun banyak. Kalau lebih dari 2 kul, iya meskipun banyak. Tapi kan dia berhenti, bukan air yang mengalir ya. Kalau ngalir lain lagi. Itu air berhenti. Ya. Air berhenti kena matahari sampai anget. Itu konon. Nah, ini harus kita baca lagi ya di penelitian modern. Konon bisa menimbulkan penyakit kulit. Makanya para ulama kita terdahulu memakruhkan. Tapi sah. Boleh digunakan. Boleh untuk sholat, boleh untuk mandi junub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lebih dalam lagi, ternyata Islam atau ajaran Islam itu sangat memperhatikan dengan masalah kebersihan, ya masalah mandi, masalah wudhu itu sangat diperhatikan. Bahkan ada cerita itu orang Eropa kenal mandi itu baru saja, dan dia parfum yang terkenal itu kan dari Paris, karena tidak mandi dengan parfum itu bisa cuma baunya aja gitu. Menghilangkan baunya dengan parfum itu. Maka saya yakin kita lebih yakin untuk tentang masalah ajaran Islam, karena ya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sangat detail, baik itu masalah kebersihan, ada tata cara wudhu, ada tata cara mandi dan lain-lainnya, banyak sangat detail untuk kita. Terima kasih Pak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bisa membahas masalah atau tentang air dan masalah wudhu dengan menunjukkan dengan himpunan dan juga ada berbagai dengan kitab takrif. Semoga bisa menginspirasi kita semua dalam kehidupan. Kita
tutup dengan kapal majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas waktunya. Yang kebetulan kami juga ada Biro Umroh, barangkali jika ada yang hendak umroh bersama kami bulan Februari, boleh kontak ke kami. Yang VIP itu 34 juta, yang biasa 29 juta. Terima kasih.